Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Skripsi. Nah, sebelum itu perkenalkan yang nama kami Nurul Afdina Siregar, Mutia Putri, Ika Agustina, Yuni Sarah, dan Namira Fitri Mahfirah. Baik, langsung saja saya Nurul Afdina Siregar sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang latar belakang masalah. Nah, jadi masalah itu adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Nah, dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian itu sama. Nah, yang kedua yaitu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian atau setelah memasuki lapangan itu bisa berkembang dan memperluas atau memperdalam. Kemudian yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan itu berubah total. Nah, jadi di skripsi ini penulis memilih masalahnya adalah tentang skill komunikasi yang harus dimiliki setiap pendidik. Nah, jadi penulis ini mengangkat masalah itu tentang bagaimana keefektifan belajar mengajar ketika skill komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, jadi yang kedua, masalah yang dipilih oleh penulis itu juga dilatar belakangi sebagaimana yang saya kutip dari skripsinya, yaitu sesuai dengan salah satu karakter guru yang profesional itu, guru juga harus mampu menyampaikan materi dengan jelas. Nah, kalau materi sudah dikuasai tapi guru tidak bisa menjelaskan materi dengan jelas, murid-murid akan kesulitan menerima materi yang diajarkan atau disampaikan. Nah, kita garis bawahi itu kata-kata kesulitan. Nah, jadi kesulitan itu adalah salah satu masalah yang diangkat oleh peneliti di dalam skripsi latar belakang masalahnya. Siswa itu bisa kesulitan menangkap pelajaran ketika komunikasi pendidik ke peserta didik itu tidak baik atau tidak efektif, seperti itu. Nah, itulah mengapa penulis itu meneliti tentang skill komunikasi yang harus dimiliki setiap pendidik, karena komunikasi itu adalah salah satu alat yang urgen dalam proses pembelajaran. Tanpa komunikasi yang baik, maka murid-murid akan kesulitan menerima materi yang diajarkan atau disampaikan. Nah, hal ini sesuai dengan pendapatnya Sugiono dalam bukunya Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, yaitu dalam latar belakang masalah ini intinya berisi tentang jawaban atas pertanyaan mengapa perlu dilakukan penelitian. Nah, kalau kita bisa menjawab setelah membaca latar belakang masalah ini, mengapa perlu dilakukan penelitian tentang kemampuan berkomunikasi. Nah, kadang komunikasi itu adalah alat untuk berinteraksi kepada peserta didik. Nah, jadi komunikasi yang baik itu akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutia Putri akan menjelaskan tentang rumusan masalah, teknik analisis data, dan keabsahan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Alasan yang sangat mendasar mengapa suatu penelitian dilakukan adalah karena adanya suatu masalah. Tanpa adanya masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Namun, pekerjaan peneliti yang paling sulit adalah menemukan dan merumuskan permasalahan. Langkah awal dalam sebuah penelitian adalah kegiatan menemukan masalah. Langkah berikutnya adalah kegiatan merumuskan masalah yang ditemukan dalam kalimat yang sederhana, jelas, spesifik, dan operasional. Karena seluruh unsur peneliti akan berpangkal pada rumusan masalah itu. Pada umumnya, suatu masalah dipandang cukup berkualitas dan dapat dikategorikan apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, masih baru, mutakhir, terkini. Yang kedua, menarik dan aktual untuk dikaji. Yang ketiga, mempunyai manfaat
kritis apabila diteliti. Yang keempat, memadai untuk dikaji. Yang kelima, memiliki nilai penemuan yang tinggi. Yang keenam, belum pernah dikaji dalam penelitian lain. Yang ketujuh, bukan pengulangan dari masalah yang dikaji orang lain. Yang ke-8, menjadi problema yang dihadapi masyarakat luas. Yang ke-9, dirasa penting untuk ditemukan jawabannya. Yang ke-10, memiliki referensi teori yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ika Agustina selaku pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kajian teori. Para ahli memberikan banyak definisi teori dalam penelitian. Para peneliti menggunakan teori secara berbeda dan berbagai jenis, tetapi beberapa jenis teori hadir dalam sebagian penelitian sosial. Hal tersebut mengandung makna bahwa teori dalam penelitian sangat dominan ditemukan dalam model penelitian sosial. Teori merupakan sekumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jenis-jenis teori penelitian. Terdapat beberapa macam teori dalam penelitian, diantaranya teori induktif yang menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Yang kedua, teori deduktif yang memberi keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang diterangkan. Dan yang ketiga, teori fungsional yang nampak adanya suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Artinya ada pola yang saling mempengaruhi antara data dan teori. Kemudian Sugiono memandang sebuah teori sebagai satu cara pandang menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Dua, cara pandang sekelompok hukum yang disusun secara logis. Yang ketiga, suatu teori dapat berupa rangkuman mengenai suatu kelompok hukum yang didapatkan dari proses empiris pada bidang ilmu tertentu. Teori dalam kegiatan penelitian itu harus mampu menjelaskan fenomena atau masalah dalam penelitian itu. Seorang peneliti akan meneliti masalah pembelajaran, maka ia harus mengkaji beberapa teori perihal masalah pembelajaran, bukan masalah sosial budaya atau politik. Begitupun ketika sedang meneliti ekonomi, maka peneliti harus menjelaskan teori-teori yang berkaitan ekonomi. Begitu juga mengenai pendidikan dan bidang lainnya. Kemudian peran dan fungsi teori dalam penelitian. Beberapa kegunaan dan fungsi teori dalam penelitian menurut Cooper tahun 2006, diantaranya yang pertama, teori mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari. Yang kedua, teori itu menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Yang ketiga, teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpose data sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna. Yang keempat, teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan di luar observasi yang segera. Dan yang terakhir, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh bisa ditemukan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan teori, yang pertama, mencari sumber utama yang dapat dirujuk dari artikel, jurnal, buku-buku, laporan penelitian, dan publikasi lain yang digunakan sebagai rujukan utama. Yang kedua, menggunakan sumber tambahan dari hasil pemikiran seseorang yang ia rangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Yang ketiga, membaca sumber utama. Setelah semua sumber teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti harus membaca seluruh sumber bacaan untuk menemukan berbagai cara pandang secara riset yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, mensintesis bahan bacaan. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena biasanya peneliti ini tergoda untuk melakukan tindakan copy paste dari rujukan yang dibacanya.
Padahal semestinya peneliti ini melakukan kajian analisis yang dapat mengkomparasikan hasil penelitian lainnya. Kemudian hasil. Yang pertama, kajian teori yang disusun dalam laporan penelitian skripsi ini mengenai komunikasi guru, komunikasi dalam pembelajaran, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Kedua, beberapa teori yang dirujuk lebih dari 10 tahun terakhir. Dan yang ketiga, sumber teori yang digunakan berasal dari buku. Kemudian pembahasan yang ada di dalam kajian teori itu adalah laporan penelitian skripsi ini milik Citra Wulandari Saragi tahun 2017 yang berjudul Komunikasi Guru dalam Pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, yang menjelaskan mengenai pengertian komunikasi, pengertian guru, pengertian komunikasi dalam pembelajaran, kemudian pengertian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira selaku materi ketiga akan menjelaskan tentang pendekatan metode kualitatif. Beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama studi kasus, lalu deskriptif, fenomenologi, etnografi, grounded teori, biografi, dan lain sebagainya. Pada penelitian kali ini yang berjudul Peran Komunikasi Guru dalam Pembelajaran PAI di SMP IT Al-Hijrah, peneliti memilih jenis pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif fenomenologi adalah penelitian yang mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam situasi alami. Penelitian berhubungan dengan bagaimana keseharian dunia intersubjektif atau dunia kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan tindakan sosial kita dengan orang lain sebagai sebuah yang bermakna pada komunikasi individu dalam dunia kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan berdasarkan waktu, biaya, dan kemampuan penulis dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif. Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin sebagai memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade abad ke-20. Fokus utama penelitian ini ialah memeriksa atau meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia. Adapun penjelasan dari Bogdan dan Taylor dalam Imam Gunawan pada buku yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati, diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh. Pengertian lainnya menurut Flick adalah penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifikasi pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralitas dunia kehidupan. Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, tindakan secara holistik.
Lalu penelitian kualitatif juga dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan perilaku sendiri, yakni bagaimana perilaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. Lalu, dapat disimpulkan dengan berbagai pendapat para ahli di atas, penulis menganggap bahwa penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan, karena penelitian ini memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan yang peneliti tulis secara mendalam. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Sarah Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber data, populasi, dan sampel. Sumber data penelitian merupakan faktor terpenting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan selama kita melakukan penelitian. Ada beberapa macam sumber data, yaitu alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan, dan sebagainya. Apabila seorang peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan si peneliti, baik tertulis maupun lisan. Adapun jenis-jenis data adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang paling utama. Kedua, sumber tertulis. Walaupun dikatakan bahwa sumber selain kata dan tindakan merupakan sumber data kedua. Dan yang ketiga, foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif, dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Dan yang terakhir adalah data statistik, di mana seorang peneliti sering juga menggunakan data statistik ini yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Data penelitian pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga jenis kelompok, yakni data subjek, di mana data subjek ini adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang. Yang kedua, data fisik, di mana data fisik ini merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik, misalnya bangunan atau bagian bangunan. Dan yang terakhir adalah data dokumenter, di mana data ini adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, dan lain-lain. Kemudian mengenai populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi ini bukan hanya orang, akan tetapi objek dan benda-benda alam lain. Populasi dikelompokkan menjadi yang pertama populasi berdasarkan jumlahnya, yakni seperti populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Yang kedua, populasi berdasarkan turunan, yakni populasi teoritis dan populasi tersedia. Dan yang terakhir adalah populasi berdasarkan sumber data dan variasi unsur bentuk, yakni populasi bersifat homogen dan heterogen. Dan selanjutnya adalah mengenai sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Pada dasarnya, ada dua cara pengambilan sampel yang dikenal dengan sebutan probability dan non-probability. Kemudian mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data. Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data, yakni yang pertama adalah teknik pengumpulan data primer, yang dimana teknik pengumpulan data primer ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data sekunder, di mana teknik pengumpulan data sekunder ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk mendukung data si primer tadi. Jenis-jenis pengumpulan data adalah angket, wawancara, observasi, dan teknik lain. Demikian materi dari saya terima kasih. Berikutnya tentang teknik analisa data.
Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisa data dapat dilakukan melalui tahap berikut. Yang pertama, tahap penelitian. Perencanaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti merancang kelas yang akan dijadikan sampel. Yang kedua, peneliti membuat instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan untuk penelitian. Pelaksanaan pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian. Yang kedua, peneliti menguji coba, menganalisis, dan menetapkan instrumen penelitian. Dan evaluasi. Yang pertama, pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan yang telah ditentukan. Yang kedua, penyusunan laporan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dan melaporkan hasil-hasil penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data induktif. Analisa data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Selanjutnya, pengumpulan. Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Yang kedua, reduksi. Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang hal yang tidak perlu. Yang ketiga, display. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Yang keempat, pengambilan. Pengambilan ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dan selanjutnya, tentang keabsahan data. Untuk memperoleh data yang akurat, maka penelitian perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.